Di balik megahnya kota-kota besar, tersembunyi tantangan serius. Banyak alih fungsi lahan yang menyebabkan semakin menyusutnya lahan pertanian. Sementara itu, kebutuhan akan sayuran sehat justru meningkat. Kondisi ini mendorong perlunya inovasi pertanian yang dapat dilakukan di ruang terbatas. Belum banyak yang tahu cara menanam sayur tanpa tanah yang lebih bersih dan sehat. Jika dibiarkan terus-menerus, bisa menjadi krisis ketahanan pangan. Permisi Pak, mohon maaf boleh saya bertanya? Boleh? Saya izin bertanya Pak mengenai pertanian. Kalau untuk pertanian saat ini menurut Bapak gimana sih? Apalagi di kota seperti ini? Sekarang sangat susah ya Kak ya. Di kota sebesar ini mana ada sih lahan yang masih luas. Sedangkan dikit-dikit udah dibangun apartemen, dibikin ruko, dibikin jalan tol. Saya setuju sih Pak, tapi kalau menurut Bapak sendiri, penting nggak sih kita tetap bisa bertanam walaupun kita tinggal di perkotaan? Penting banget sih Kak ya. Tapi mau nanam di mana? Di pot kecil, di balkon. Sedangkan anak-anak sekarang mereka tidak mengerti cara nanamnya. Padahal mereka makan sayuran tiap hari. Sebenarnya saya punya solusi untuk itu Pak. Kita tetap bisa bertanam di lahan yang sempit dan tinggal di perkotaan. Oh iya? Kalau Bapak tertarik, yuk ikut saya. Ayo. Yuk. Solusi pertanian kota tidak selalu membutuhkan lahan luas. Hidroponik dapat menjadi salah satu solusi pertanian modern di tengah keterbatasan lahan dan kebutuhan akan pangan sehat. Hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa tanah, di mana akar tanam tumbuh dalam media air bernutrisi. Teknik ini membuat proses bercocok tanam menjadi lebih efisien, bersih, dan cocok untuk lahan terbatas, baik untuk skala rumah tangga, komersil, maupun industri. Wah, ternyata masih bisa ya nanam sayuran di tengah kota gini. Iya ya Pak. Hidroponik berbasis IoT adalah cara menanam tanpa tanah yang dibantu teknologi pintar. Sensor otomatis memantau kondisi tanaman seperti pH, nutrisi, suhu, dan kelembapan secara real-time. Petani bisa mengontrol sistem dari jarak jauh dan membiarkan perangkat otomatis menyesuaikan kebutuhan tanaman. Dalam pengembangan sistem hidroponik, khususnya yang menerapkan teknologi Internet of Things, ini memiliki potensi yang sangat besar sekali, khususnya dalam menghadapi tantangan iklim global. Perubahan kondisi cuaca, kemudian lingkungan, keterbatasan lahan, ini menjadi potensi yang bisa dikembangkan sehingga pertanian itu bisa lebih adaptif, kemudian diterapkan di mana saja tanpa bergantung pada kondisi lahan dan cuaca setempat. Kemudian tantangan dari teknologi IoT ini karena memiliki tingkat intervensi teknologi yang tinggi sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup handal begitu, kemudian cukup baik dan mampu menguasai teknologi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan pengembangan, IoT telah dirancang untuk memudahkan pengguna, bahkan yang belum memahami tentang internet atau pertanian sekalipun. Banyak setting point, kemudian berbagai intervensi teknologi yang dirancang untuk memudahkan sistem irigasi otomatis, kemudian pemantauan tanaman, dan pengkondisian suhu udara. Ini menjadi salah satu potensi sekaligus juga tantangan yang harus dihadapi oleh umat manusia khususnya dalam penyediaan kebutuhan pangan di masa depan. Teknologi ini membuat budidaya hidroponik jadi lebih efisien, akurat, hemat tenaga, dan menghasilkan tanaman yang lebih optimal. Kami mengembangkan berbagai model percontohan yang nanti bisa dilihat oleh berbagai kalangan masyarakat bagaimana penerapan hidroponik dengan presisi yang tinggi itu bisa memberikan banyak keuntungan. Beberapa mitra kami juga sudah melakukan, baik dari mitra masyarakat, kemudian industri kecil dan menengah,
yang memiliki kebutuhan untuk budidaya tanaman berkualitas. Sehingga kalau melihat tren beberapa tahun terakhir, banyak sekali juga petani milenial yang sudah memulai membudidayakan tanaman melon, stroberi, anggur, dan beberapa sayuran hidroponik yang tentunya sangat bagus produknya, berkualitas, sehingga bisa memberikan dampak gizi yang bagus dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Di hidroponik, terdapat berbagai sistem tanam yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis tanaman, baik buah maupun sayur. Sistem WIC merupakan metode paling sederhana, di mana nutrisi diserap oleh akar tanaman melalui sumbu kain dari larutan nutrisi yang berada di bawahnya. Sistem ini tidak memerlukan pompa atau listrik. Selanjutnya, sistem drip atau tetes menggunakan selang kecil untuk menyalurkan larutan nutrisi langsung ke akar tanaman secara bertahap. Sistem ini umum diterapkan pada tanaman buah seperti melon dan tomat. Lalu, ada sistem rakit apung. Tanaman diletakkan di atas pelampung seperti styrofoam yang mengapung di atas larutan nutrisi. Akar tanaman langsung terendam dalam larutan, memungkinkan penyerapan nutrisi secara konstan. Selain itu, terdapat sistem DFT atau Deep Flow Technique, di mana sebagian akar tanaman direndam dalam larutan nutrisi dengan ketinggian air yang lebih dalam dibandingkan sistem lainnya. Metode ini digunakan pada tanaman yang memerlukan cadangan air lebih stabil dan tahan terhadap fluktuasi pasokan nutrisi. Selanjutnya, sistem NFT atau Nutrient Film Technique adalah salah satu sistem yang ada di hidroponik, di mana akar tanaman menjuntai dan menyentuh lapisan tipis larutan nutrisi yang terus mengalir di dasar saluran miring. Sistem ini banyak digunakan karena efisien dan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Kabar baiknya, siapapun kini bisa memulai bertanam secara hidroponik dengan skala kecil. Salah satunya melalui instalasi sistem NFT Mini yang dapat dibangun dengan alat dan bahan yang sederhana. Untuk membangun instalasi hidroponik sistem NFT Mini, kita membutuhkan alat dan bahan yang mudah ditemukan dan cukup terjangkau. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk membuat instalasi NFT Mini. Guli dan penutup guli 3 pasang, drain end cap 3 pieces, end cap 3 pieces, pipa rangka kaki bawah 1,5 inch dengan panjang 30 cm 4 pieces, pipa rangka kaki atas 1,5 inch dengan panjang 18 cm 2 pieces, pipa rangka kaki atas 1,5 inch dengan panjang 16 cm 2 pieces, pipa talang tengah 1,5 inch dengan panjang 70 cm 2 pieces, pipa talang atas setengah inch dengan panjang 70 cm 2 piece, pipa rakitan pembuangan atas 1,5 inch dengan ukuran 33 cm 2 pieces, pipa rakitan pembuangan bawah 1,5 inch dengan panjang 10 cm 1 pieces, pipa rakitan pembuangan bawah 1,5 inch dengan panjang 15 cm 1 pieces, pipa rakitan pembuangan bawah 1,5 inch dengan panjang 6 cm 1 piece, pipa rakitan nutrisi bagian atas setengah inch dengan panjang 34 cm 2 piece, pipa rakitan nutrisi bagian bawah setengah inch dengan panjang 40 cm 1 piece, pipa rakitan nutrisi bagian bawah setengah inch dengan panjang 8 cm 1 piece, pipa rakitan nutrisi bagian bawah setengah inch dengan panjang 30 cm 1 piece, kni L 1,5 inch 6 piece, kni T 1,5 inch 5 piece, kni L setengah inch 2 piece, kni T setengah inch 1 piece,
dop 1,5 inch 2 piece, dop setengah inch 2 piece, lem pipa 1 piece, selotip pipa 1 piece, kabel tis dengan panjang 30 cm 8 piece, grommet 7 mm 6 piece, nepel 7 mm 6 piece, selang PE dengan panjang 20 cm 6 piece, pompa dengan 60 watt, bak kontainer 70 liter 1 bak, netpot 12 piece. Alat dan bahan pembenihan: rock wool, pemotong rock wool, gergaji besi, benih, wadah benih, sprayer, baki semai. Alat dan bahan pembuatan nutrisi: nutrisi A dan B, gelas ukur, garis, pinset, corong, botol nutrisi, pH meter, TDS meter. Dalam pembuatan instalasi hidroponik NFT Mini, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan pipa dan duli, kemudian potong dan lubangi sesuai ukuran desain. Kemudian, berikan tanda pada pipa tersebut untuk memudahkan perakitan awal dan mengantisipasi kesalahan dalam perakitan. Contohnya, kesalahan dalam pemasangan pipa kaki akan menyebabkan ketidaksesuaian tinggi rendahnya rangka sehingga mempengaruhi aliran air nutrisi. Setelah alat dan bahan disiapkan, langkah selanjutnya membuat instalasi hidroponik NFT Mini. Tahapannya, rangkai pipa sesuai tanda untuk membentuk kerangka instalasi. Diawali merangkai pipa kaki dan pipa talang. Pastikan semua sambungan terpasang dengan kuat agar rangka stabil saat digunakan. Selanjutnya, pasang rangkaian pipa pembuangan dengan lubang menghadap ke atas. Pasang di rangka pipa, ikat dengan kabel tis. Setelah itu, rangkai pipa nutrisi, usahakan lubang untuk selang nutrisi ditempatkan sejajar. Pasang rangkaian pipa dengan lubang menghadap ke atas, ikat dengan kabel tis. Setelah rangka siap, rangkai pipa pembuangan saluran air. Apabila diperlukan, gunakan selotip atau lem dalam setiap sambungan untuk mengantisipasi kebocoran. Kemudian, pasang rangkaian tersebut di rangka utama pada bagian kaki yang lebih rendah, yang akan mengalirkan larutan nutrisi kembali ke bak penampungan. Lalu, sambungkan pipa yang menghubungkan dengan pompa air yang berfungsi menarik air nutrisi dari bak kontainer untuk didistribusikan pada masing-masing duli.
Selanjutnya, lubangi end cap menggunakan bor sesuai ukuran sebelum dipasang pada guli. Lalu, rapikan lubang bor menggunakan cutter. Selanjutnya, pasang nepel 7 mm pada lubang tersebut agar selang dapat masuk dengan rapat. Siapkan pipa utama yang sudah dilubangi. Siapkan selang PE untuk jalur aliran nutrisi, grummet 7 mm, dan solatif. Pasang grummet 7 mm ke selang PE. Lapis hidrat grummet dengan solatif agar rapat dan tidak ada kebocoran. Lalu, pasang ke lubang aliran pipa nutrisi dengan cara diputar. Lanjutkan dengan memasang pipa utama. Sambungkan dengan selang PE dan atur agar jalur aliran terlihat rapi tanpa tekukan. Selanjutnya, siapkan guli dan penutup yang sudah dilubangi di bagian atasnya. Pasang drain end cap ke satu sisi ujung guli dan berikan lem pipa. Pastikan sambungan rapat agar tidak terjadi kebocoran. Tunggu sampai lem mengering. Setelah lem mengering, pasang end cap yang sudah dilubangi pada ujung guli yang lain. Instalasikan guli dengan cara memasukkan lubang drain ke lubang pipa pembuangan dan tempatkan di atas rangka. Masukkan selang nutrisi ke dalam lubang end cap dan posisikan dengan benar. Instalasikan guli yang lain dengan cara yang sama. Jika selang PE atau selang nutrisi terlalu panjang, potong secukupnya agar selang tidak melebihi lubang penutup guli, sehingga air mengalir sesuai peruntukannya. Selanjutnya, pasang penutup guli dengan cara menempatkan rel tutup guli pada guli, lalu menggesernya. Setelah seluruh komponen terpasang, lakukan pengecekan visual untuk memastikan semua pipa, selang, dan sambungan terpasang dengan baik. Setelah pembuatan instalasi NFT Mini selesai, lakukan pengetesan kebocoran dengan cara mengisi air bak kontainer, lalu nyalakan pompa untuk mengalirkan air ke seluruh sistem instalasi NFT. Jika terlihat ada kebocoran, segera perbaiki dengan memberikan solatif atau lem pada sambungan yang bocor. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, maka sistem instalasi NFT Mini siap digunakan. Budidaya hidroponik memiliki beberapa tahapan, dimulai dari tahap penyemaian, pindah tanam, pembuatan nutrisi, pemeliharaan, pemanenan, hingga perawatan instalasi. Semua dilakukan secara sistematis untuk hasil yang sehat dan optimal. Langkah awal budidaya hidroponik NFT Mini adalah penyemaian. Alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam penyemaian diantaranya rock wool beserta cetakan pemotong, sprayer, pinset, gergaji kecil, penggaris, wadah benih, dan benih. Setelah semua alat dan bahan siap, selanjutnya masukkan rock wool pada tempat pemotong. Lalu potong menggunakan gergaji besi sesuai dengan ukuran pada cetakan rock wool.
benih menggunakan alat pemotong lubang benih. Letakkan dan susun rock wool yang sudah terpotong pada baki semai. Benih yang akan disemai terlebih dahulu dilakukan proses perendaman selama kurang lebih 30 menit. Sebelum melakukan penyemaian benih, semprot rock wool menggunakan air hingga basah merata. Pilih benih yang tenggelam, kemudian ambil menggunakan pinset dan letakkan di lubang rock wool. Masing-masing lubang cukup letakkan satu benih. Setelah semua lubang terisi, tempatkan baki semai di tempat teduh atau tutup menggunakan plastik hitam sampai tumbuh 2 daun sejati. Apabila dalam proses penyemaian rock wool kering, tambahkan air. Setelah 7 hari, bibit siap dipindahkan ke instalasi NFT. Pembuatan dan pengaplikasian nutrisi AB Mix. Untuk membuat larutan stok AB Mix, siapkan alat seperti gelas ukur, botol, corong, dan alat pengaduk. Larutkan formula A dan B ke dalam 1 liter air terpisah. Aduk hingga larut sempurna. Lalu, simpan dalam botol terpisah menggunakan corong agar tidak tumpah. Selanjutnya, tutup botol dengan rapat. Instalasi hidroponik NFT ini dalam prosesnya menggunakan 10 liter air yang telah diberikan nutrisi A dan B dengan ukuran tertentu. Dalam pemberian air nutrisi, terdapat beberapa langkah. Langkah awal, siapkan air sebanyak 5 liter, lalu cek pH air menggunakan pH meter. pH air yang ideal antara 6,5 sampai 7,5. Selanjutnya, larutkan nutrisi A dan B masing-masing sebanyak 20 ml pada setiap 5 liter air. Setelah dilarutkan, aduk nutrisi hingga merata, lalu masukkan ke dalam bak kontainer. Ulangi proses tersebut hingga mendapatkan 10 liter air dalam kontainer. Pindahkan kontainer yang sudah berisi air nutrisi pada instalasi secara benar. Nyalakan pompa dan pastikan air nutrisi mengalir sempurna. Untuk memastikan nutrisi sesuai kebutuhan tanaman, cek menggunakan TDS meter. Pindah tanam. Sebelum melakukan proses pindah tanam, pasang net pot pada lubang tutup guli. Setelah terpasang semua net pot, ambil bibit yang sudah siap tanam, lalu letakkan bibit tersebut ke dalam net pot secara hati-hati, usahakan tidak miring. Pemeliharaan. Untuk mendapatkan hasil yang baik, diperlukan pemeliharaan di antaranya melakukan pemeriksaan sistem secara rutin, seperti cek ppm dan pH air nutrisi. Jika ppm belum sesuai, bisa ditambahkan air atau larutan stok AB Mix sesuai kebutuhan. Pastikan pompa berfungsi baik, saluran tidak tersumbat, dan talang bebas lumut. Ketika sudah sampai waktunya, tanaman akan memasuki masa panen.
Di sana akan terlihat hasil dari budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Berhasil atau tidaknya, budidaya tanaman hidroponik tergantung pada dosis larutan nutrisi yang tepat, desain dan fungsi instalasi yang baik, serta pemeliharaan tanaman secara rutin. Perawatan instalasi. Untuk menjaga instalasi hidroponik tetap berfungsi optimal, perawatan rutin perlu dilakukan secara berkala. Langkah pertama, siapkan alat pembersih seperti spons, sikat, dan amplas untuk mengatasi kotoran membandel. Selanjutnya, matikan pompa dan lepaskan dari saluran instalasi. Cuci bak penampung hingga bersih. Lalu buka dan bersihkan bagian-bagian seperti selang dan net pot. Bersihkan bagian dalam talang menggunakan spons atau sikat. Jika terdapat noda atau kerak yang sulit dihilangkan, gunakan amplas dengan hati-hati. Setelah seluruh komponen dibersihkan, bilas dengan air hingga benar-benar bersih. Pastikan tidak ada sisa nutrisi atau lumut yang tertinggal. Pasang kembali semua komponen seperti semula. Nyalakan pompa untuk memastikan aliran berjalan dengan baik dan tidak ada kebocoran. Jika pompa berfungsi normal, sistem berjalan lancar, instalasi siap digunakan kembali. Pesan untuk generasi muda, mulai langsung aja berhidroponik, karena hidroponik mempunyai peluang yang sangat besar ya, apalagi di perkotaan besar. Mulai dengan yang kecil-kecil saja, seperti 1-2 meja saja, jadi nggak perlu langsung yang mewah. Potensinya luar biasa ya, yang saya alamin dari saya mempunyai 1 kebun, sekarang sudah mempunyai 4 kebun. Nah, itu menunjukkan bahwa hidroponik mempunyai peluang besar di perkotaan. Awalnya strateginya lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok gitu. Tapi setelah itu ada juga strategi lain seperti menawarkan di komplek-komplek perumahan atau di grup WA, juga di tetangga-tetangga. Yang lebih meningkat lagi, kita mulai menawarkan ke supermarket, kafe atau restoran. Tanaman supaya tetap konsisten diproduksi, kita harus tetap mengatur pupuk abimik ya. Pupuk abimik harus selalu konsisten, dan juga pengaturan pH harus kita lakukan setiap hari. Mencoba menganalisa pasar di lingkungan kita dulu. Jadi bisa saja kita tawarkan tanaman-tanamannya yang paling disukain. Biasanya tanaman yang disukain seperti tanaman oriental, seperti pakcoy, cesim, kangkung, bayam hijau. Itu tanaman yang paling laku di pasaran. Jadi di setiap kebun masing-masing punya kepala kebun ya, dan kita punya seperti grup WA, monitoring untuk semua kegiatan kebun ada di situ, dari mulai jadwal tanam, jadwal panen, jadwal semai, itu ada di grup WA. Kita bisa memonitoring semua masalah
dan kebutuhan-kebutuhan kebun yang diperlukan. Faktor yang utama adalah kebutuhan dari tanaman tersebut, karena setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kemudian tujuan juga berbeda, apakah ingin menghasilkan daun, menghasilkan buah, atau zat berguna dari tanaman tersebut. Sehingga dengan mengetahui karakteristik tanaman tersebut, kita bisa menentukan jenis teknologi apa, kemudian sensor apa, bagaimana sistem budidayanya yang tepat dan optimal, sehingga nanti akan terjadi kesetimbangan antara faktor teknologi dan biaya, serta harga jual yang tinggi ya, sehingga itu semua bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk menghasilkan hasil panen yang lebih berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Penerapan hidroponik kini juga dilakukan di berbagai sekolah, seperti di SMK Negeri 63 Jakarta Selatan. Melalui praktik langsung, siswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga menguasai teknologi pertanian modern yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Pembelajaran hidroponik ini menjadi penting bagi kami di SMK Negeri 63 Jakarta yang berlokasi di daerah urban gitu ya, daerah perkotaan, sehingga pembelajaran hidroponik ini menjadi wawasan untuk anak-anak dan ilmu untuk anak-anak, juga keterampilan yang bisa diterapkan di area terbatas. Oke, yang pertama pesan saya jangan takut untuk memulai. Jika banyak yang berpikiran bahwa memulai hidroponik itu harus menyiapkan modal yang besar, sebetulnya tidak selalu seperti itu. Banyak sekali model-model hidroponik yang bisa kita terapkan skala kecil, skala rumah tangga gitu ya, di area yang juga terbatas. Jadi kita bisa memulai dari hal-hal yang bisa diterapkan di rumah, misalnya menggunakan talang air gitu ya, dengan area yang terbatas. Kita coba dulu untuk memulai. Nanti dari situ akan berkembang nih keinginannya untuk membuat instalasi lainnya, atau drip dengan wick system, DFT, NFT dan sebagainya. Hasil hidroponik untuk pembelajaran tentunya sangat penting ya, karena siswa ini ketika belajar berbudidaya dengan hidroponik, dengan macam-macam instalasi kita kenalkan di sekolah ini. Misalnya kalau dilihat di area greenhouse 4 ini, kita punya 3 sistem atau 3 instalasi dengan NFT, kemudian DFT dan juga floating. Nah, tentunya ketika hasil dari hidroponiknya memuaskan atau baik, tentunya siswa akan lebih bersemangat, dan juga hasil ini juga akan bisa menjadi jalan siswa untuk belajar lebih banyak lagi dari segi pemasarannya atau dari kualitas hasil panennya dan sebagainya. Nah, kalau untuk masyarakat, hasil panen hidroponik atau hasil dari hidroponik tentunya bisa untuk mencukupi ketahanan pangan atau kebutuhan rumah tangga. Bahkan kalau sudah ahli kemudian bisa melebarkan sayapnya, itu bisa untuk ekonomi juga. Jadi dari segi ekonomi bisa menguntungkan bagi yang mempraktikkan hidroponik di rumah tangga. SMK bisa! Selain di sekolah, hidroponik juga dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Instalasi sederhana dapat menjadi langkah awal untuk mengenal sistem ini, sekaligus mendukung pemanfaatan lahan sempit di perkotaan. Dengan pengelolaan yang tepat, hidroponik dapat dikembangkan menjadi usaha berskala komersial. Hidroponik mampu menghasilkan tanaman berkualitas tinggi, sekaligus menjawab kebutuhan pasar akan pangan yang segar dan berkelanjutan. Di tengah keterbatasan lahan dan tantangan krisis pangan, hidroponik hadir sebagai solusi cerdas. Dari sekarang, mari kenali, coba dan kembangkan sistem bertanam modern yang ramah lingkungan dan penuh potensi.